Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul bersama-sama di dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah diberi keunggulan oleh Allah. Dengan kelebihan kita masih bisa belajar mencari ilmu untuk mengembangkan kita, diri kita dan masyarakat dibanding yang lain-lain yang mungkin pada hari ini sibuk dengan kepentingan yang lainnya. Sholawat serta salam kita panjatkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pembicaraan kultum yang telah lalu telah dijelaskan ada 3 kelompok yang sebenarnya merugi di dalam bulan Ramadan. Walaupun bulan ini penuh berkah, penuh rahmat, serta ampunan, serta pahala berlipat ganda. Namun ketiga kelompok itu tetap merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara yang merugi itu telah dijelaskan, yaitu orang-orang yang tinggal bersama orang tua, kedua orang tuanya, atau salah satu orang tuanya, atau mungkin tidak tinggal dengan orang tuanya karena suatu tugas, tapi dia tidak pernah membahagiakan orang tuanya dan tidak membawa mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang sangat merugikan bagi kita sekalian. Mungkin pada saat ini tidak terasa, tapi suatu ketika setelah mereka tiada, kita akan merasakan betapa menyesalnya kita tidak menghormati dan membahagiakan orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, membahagiakan orang tua itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan soal budaya atau kehidupan di antara kita. Bahkan Allah mengatakan mungkin ini merupakan tahapan kedua mencintai orang tua itu setelah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyangkut bagaimana pentingnya menghormati dan membahagiakan orang tua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali pentingnya berbuat baik itu. Bahkan beberapa ulama berkata seperti tadi, yaitu penting sekali membahagiakan orang tua itu. Di dalam surat Al-Ahqaf misalnya, surat ke-46 ayat 15 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha
wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Nah, itu setengah dari ayat Al-Quran ayat ke-15 dari surat Al-Ahqaf. Bahkan diteruskan, hatta idza balagu asuddahu wa balagu arba'ina sanata qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, kami perintahkan kepada manusia, tanpa pilih agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya itu ditetapkan selama 30 bulan. Ya, 30 bulan itu hampir 2 tahun lebih. 30 bulan itu adalah jumlah dari masa dikandung antara 9 bulan sampai 1 tahun, ditambah penyusuan pemeliharaan yang wajib oleh seorang ibu selama 2 tahun. Ya, itu bagaimana cintanya seorang ibu dan seorang bapak kepada anaknya, itu sangat luar biasa. Tidak pernah ada orang tua yang mengatakan jelek kepada anaknya. Selalu mengatakan, ini rajaku, ini pemimpinku, ini calon penerusku, ini yang paling kasep di dunia, yang paling cantik di dunia. Ya, selalu itu. Walaupun menurut pandangan orang lain mungkin tidak seberapa dibanding anaknya, ya. Tapi semua orang tua itu begitu kepada anaknya. Jadi kalau seandainya kita tidak begitu menyayangi kepada orang tua, maka suatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu di dalam doa-doa kita untuk orang tua itu selalu Rabbik birli liwali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan yang sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Itu. Jadi tanda begitu sayangnya orang tua kepada kita sewaktu kecil. Bagaimana kalau seandainya kita melalaikan semua itu bisa diancam seperti di ayat yang ke-17 dan 18-nya, itu yang berbunyi, waladzi qala liwalidayhi uf lakuma ataida inni an ukhraja wa qad khalat qurunu min qabli. Saya potong saja sayangnya. Apabila si anak itu mengatakan up saja, itu suatu, atau kalau dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Sunda, ya, itu suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat berikutnya dijelaskan, di dalam ayat ke-18-nya, orang-orang yang berkata kepada orang tuanya atau up itu, orang itu pasti terkena ketetapan
yaitu ajab seperti umat-umat terdahulu dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Subhanallah. Ini satu tanda ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menelaah semua itu, seperti tadi, lanjutan dari ayat ke-15, Fa'idha balago asuddahu wa balago arba'ina sanata Kola Robbi awjini anaskuro, dan seterusnya. Dan apabila anak itu telah mencapai umur yang baligh, yaitu umur 40 tahun, dia harusnya berdoa. Ya, jadi baligh benar itu sebenarnya di dalam Islam 40 tahun batasnya ya. Lamun 40 tahun can baligh kene wae, eta jelema teu baligh terus lagi. Jadi umur 40 tahun harus baligh. Dia harus berdoa. Doa ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan doa para nabi atau yang lainnya. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Artinya, dari sini tergambar bahwa rezeki yang kita nikmati itu sebenarnya rezeki yang telah diberikan kepada orang tuaku, orang tua kita sekalian. Ya. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Doa ini harusnya dikuasai oleh setiap orang muslim dan dibaca setiap kita berdoa, dipanjatkan. Robbi aujini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apakah sayang kepada orang tua itu cukup sesaat? Tidak demikian. Harus istiqomah. Kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya yang mendahulunya, yaitu ayat ke-13 dari surat Al-Ahqaf ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sing saha barang siapa yang istiqomah taat kepada Allah, ya global aja terjemahannya. Kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum, dia tidak usah takut, dan dia dijanjikan pasti masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu jadi sayang, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, itu suatu hal yang harus istiqomah. Ya, tidak keur pangabutuhnya, keur tidak ada pangabutuh, lupa. Keur bagi waris siga nu nyaah, geus warisanana habis, dia benci lagi pada orang tua. Mudah-mudahan tidak ada orang yang sampai lebih-lebih mengkhianati atau mencelakakan orang tuanya. Itulah bagian dari
apa-apa yang dimaksudkan di dalam ceramah yang lalu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi karena melalaikan orang tua kita. Di dalam beberapa hadis dinyatakan, kepada siapa kita harus sayang di antara orang tua itu? Pertama, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Begitu besarnya peranan atau pentingnya kita mengerti ibu. Dan yang baru yang keempat, bapamu. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, dan kita bisa membimbing keturunan kita di dalam soleh, soleha, dan selamat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.